Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan melakukan pembelajaran dengan tema baru. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Materi kita yang baru adalah cerpen, dan sebelum kita menganalisis cerpen ini, saya akan membacakannya. Judul cerpen ini adalah Kelelawar Kematian, karya Edi Hermawan dari Sumeneb, Madura. Sejak muncul di Simpang 4 menuju gedung persidangan itu, seluruh mata sudah memusat pada kelelawar-kelelawar itu. Semua mulut tertuju kepadanya, tapi kelelawar-kelelawar itu santai-santai saja. Mereka sudah menyiapkan jawaban untuk membantah semua tuduhan penyebab kematian yang dialamatkan kepadanya. Lautan manusia di depan gedung persidangan terbelah begitu saja ke kiri dan ke kanan. Mereka memberi jalan seluas-luasnya pada kelelawar-kelelawar itu. Serupa laut merah ketika mendapat pukulan tongkat Nabi Musa alaihi salam. Tidak ada seorang pun yang sudi bersentuhan dengannya, bahkan terbesit di benak pun sama sekali tidak. Kelelawar-kelelawar terkutuk, umpat seseorang yang berdiri di sisi kanan dengan penuh kebencian. Seorang lelaki berdasi dan berkacamata mendekat lalu meludahi kelelawar-kelelawar itu. Cuh, bangsat! Kelelawar-kelelawar itu sama sekali tak mengindahkannya. Wajahnya masih tetap tegap dengan tatap lurus ke depan. Dari caranya melangkah dan menatap, sama sekali tak tampak ada ketakutan. Di dalam gedung sudah duduk berbaris hakim yang siap menjatuhkan vonis. Di sisi kanan ada jaksa penuntut umum. Dan di ruangan itu penuh juga dengan orang-orang yang siap menjadi saksi sekaligus orang-orang yang mengaku korban kelelawar-kelelawar itu. Sedari tadi, para pewarta juga sibuk mendokumentasikan peristiwa sejarah itu. Tentunya mereka akan mencari sesuatu yang paling menarik untuk diberitakan. Beberapa fotografer juga sibuk mengambil gambar dengan sudut paling menyeramkan dari wajah kelelawar-kelelawar itu. Ya, kelelawar-kelelawar itu menjadi pusat perhatian dari semua kepala yang ada dalam gedung itu. Seorang ibu berdiri membungkuk di dekat pintu rumahnya. Dia mengintip dari celah kecil yang hanya bisa ditembus cahaya. Wajahnya kusam, rambutnya acak-acakan. Tangan kanannya menekan kuat ke daun pintu, sedang tangan kirinya memegang perutnya. Tidak jauh di belakang ibu itu duduk dua anak kecil dengan wajah dan rambut yang tak jauh beda, kusam dan acak-acakan. Sedari tadi anak itu terus menangis. Mereka bukan hanya memegang perutnya, tapi juga mengaduh lapar. Tunggu nak, kita tidak mungkin keluar. Kelelawar-kelelawar itu akan menyerang kita. Jawab ibu itu tanpa menoleh sedikit pun. Di luar, para petugas keamanan sedang bekerja. Mereka mengawasi para penduduk agar tidak ada yang melanggar aturan. Para penduduk harus tetap tinggal di rumah agar terjamin keselamatannya. Beberapa petugas dengan mengenakan pakaian hazmat juga sibuk mondar-mandir. Mereka siap dan sigap bila ada penduduk yang membutuhkan pertolongan karena terkena serangan kelelawar. Kabar tentang kelelawar-kelelawar yang menyerang negeri seberang sudah terdengar lama. Namun pembesar penduduk di sini masih berleha-leha. Bahkan mereka masih sempat berkelakar bahwa serangan itu tidak akan tiba. Tak perlu waktu lama, kelakar itu sirna ditelan angin dan hujan. Berganti kepanikan yang kian menjadi. Seorang pembesar dinyatakan sudah menjadi korban. Para penduduk makin heboh, namun pembesar tetap meyakinkan bahwa mereka sudah siap menerima dan menangkis serangan itu. Ribuan rumah sakit sudah siap dan rumah sakit baru segera dibangun. Ibu itu, yang bekerja sebagai pedagang sayur keliling, sudah lebih seminggu tidak berjualan. Persediaan makanan di dapurnya sudah habis, sedangkan lapar terus melilit bukan hanya dirinya, tapi juga kedua anaknya. 2 hari yang lalu dia masih sempat belanja kebutuhan dapur, tapi rupiah di kantongnya sudah habis seketika. Karena semua kebutuhan pokok sudah melonjak jauh di atas harga normal. Dia bingung harus bagaimana.
Sudah 2 hari dia bersama anaknya tidak makan. Andai para petugas itu tidak hanya berjaga di luar, tapi juga mengirimkan isi perut ini, tentu kami akan lebih tahan menghadapi serangan kelelawar-kelelawar itu, gumannya. Tiba-tiba dia melihat orang berkerumun di ujung jalan menuju rumahnya. Tidak terlalu jauh. Terdengar suara percakapan mereka. Dia memicingkan mata memusatkan pendengaran. "Kenapa dibawa pulang?" tanya seorang petugas dengan baju hazmat. Dari suaranya, sepertinya dia sudah tua. Bahkan kalau diperhatikan dari caranya berjalan, semua petugas yang berpakaian hazmat itu sudah lanjut usia. Mungkin yang muda takut pada kematian, guman ibu itu. Tidak ada rumah sakit yang mau menerima. Ada yang bilang sudah penuh, ada yang bilang belum siap, jawab seorang petugas. Bukannya sudah diumumkan katanya sudah ada ratusan rumah sakit yang siap? Tanya petugas di sampingnya. Keadaan semakin parah. Korban-korban terus berjatuhan. Semakin hari jumlahnya terus bertambah. Sama sekali tidak ada grafik menurun. Berbagai berita mengabarkan kepanikan. Setiap handphone bergetar dan berdering nyaris setiap jam. Pertanda ada pemberitahuan bahwa keadaan semakin gawat. Tiap orang diimbau untuk waspada dan tetap di rumah. "Hei, yang di sana, tolong pakai masker kalau keluar," teriak seorang petugas. Secari kain penutup mulut dan hidung itu memang sudah mulai langka. Tepatnya sudah menjadi barang mahal. Meski itu hanya satu cara untuk menjamin keamanan dari serangan kelelawar, tapi sangat susah mendapatkannya. Mungkin karena ini bukan musim pemilu, sehingga sulit untuk mendapatkan kain meski hanya secarik. Guman ibu itu yang sedari tadi tetap berada di balik pintu. Kedua anaknya masih tetap menangis, meskipun sudah mulai kasat air matanya. Mata itu juga sudah begitu sembab. Bila mereka dipaksa berjalan juga akan takluk. Tubuhnya sudah mulai melemah. "Bersabarlah, Nak. Mungkin sebentar lagi bantuan petugas akan datang. Kita akan segera makan. Ibu akan masakin nasi goreng." Jalanan begitu lengang, hanya ada 1-2 orang yang lewat itu. Itu pun dengan mengenakan secari kain penutup mulut dan hidung. Beberapa petugas keamanan sedang berpatroli. Demikian juga dengan petugas pakai hazmat itu. Kelelawar-kelelawar terus bergerak. Mal, pasar, bandara, stasiun, terminal, tempat wisata, dan pusat-pusat keramaian juga sudah dikuasai. Ini kiamat. Ibu itu masih berdiri di dekat pintu. Di rumah tua, satu-satunya peninggalan suaminya. Dia masih ingat 1 tahun yang lalu ketika suaminya berpesan untuk menjaga kedua anak gadisnya. Tanpa terasa, ia merasakan hangat di sudut matanya. Dia merasa gagal menjaga wasiat suaminya. Beberapa kelelawar terlihat berterbangan ke sana kemari. Pohon-pohon di halaman rumahnya berdaun kelelawar. Kanan dan kiri sepanjang jalan juga penuh kelelawar. Keamanan terus ditingkatkan. Tidak boleh seorang penduduk pun yang keluar dari rumah tanpa pengaman. Sebenarnya, ibu itu bukannya tidak ingin keluar, tapi untuk apa juga keluar? Mau belanja untuk sekadar pengganjar perut? Tidak mungkin karena rupiah di kantongnya sudah terkuras habis. Mau minta bantuan, sudah banyak tetangganya yang berteriak minta tolong. Tapi hanya dijawab dengan kalimat-kalimat penenang, sabar dan waspada. Tangis anaknya mulai mereda. Ia sempat menengok sebentar, kemudian kembali mengintip dari balik pintu, karena tiba-tiba ada teriakan saling bersahutan. Ia kenal, itu teriakan para tetangga di sekitar rumahnya. Gegas ia membuka pintu seukuran kepalanya. Dia menjulurkan kepalanya keluar, melihat ke kanan dan ke kiri. Ada apa gerangan? Para petugas sibuk berlarian mencari dan mendatangi sumber suara. Benar saja, suara itu terus terdengar. Ada teriakan, ada tangisan. Namun tak ada seorang penduduk pun yang keluar dari rumah mereka. Hanya teriakan saja dan petugas sibuk berhamburan. Kelelawar-kelelawar itu ikut sibuk. Mereka terbang dari satu pohon ke pohon yang lain.
Mereka menyambangi emperan-emperan rumah penduduk, tangga, meja, kursi, dan apa saja yang ada di sekitar teras rumah penduduk dikuasai kelelawar-kelelawar itu. Ibu itu kembali menarik kepalanya yang sejak tadi menjulur dari celah pintu rumahnya. Kemudian dia menutup pintu dan menguncinya. Dia tidak ingin ada kelelawar yang masuk. Dia melangkah pelan menuju kedua anak gadisnya. Kemudian dia berteriak sekeras-kerasnya sambil sesenggukan. Kedua anak gadisnya tak bernapas lagi. Terbujur kaku dengan tangan kanan memegang perut dan tangan kiri memegang kepala. Para petugas juga heboh karena setiap penduduk meninggal dengan posisi yang sama. Tangan kanan memegang perut, sedangkan tangan kiri memegang kepala. Kenapa mereka semua mati seperti itu? Tanya seorang petugas kepada kawannya. Entahlah, aku juga tidak mengerti. Jawab seorang petugas yang sibuk memerhatikan mayat di hadapannya yang tak terhitung jumlahnya. Seekor kelelawar mewakili kawanannya maju ke hadapan hakim yang membungkuk dan memberi hormat, lalu naik ke podium. Ia menatap setiap orang yang ada di ruangan itu. Wajah-wajah kebencian dan kutukan melumat habis dirinya. Sekian banyak orang menuduh saudara sebagai penyebab banyaknya kematian penduduk. Tanya hakim yang mulia kepada kelelawar itu. Apa saudara punya pembelaan atas tuduhan ini? Tanya hakim. Tuan hakim yang mulia, kami memang melakukan penyerangan, tapi bukan kami yang menyebabkan kematian banyak orang. Hanya sedikit yang mati karena kami, kata kelelawar itu. Setiap orang di ruang sidang berang mendengar jawaban itu. Sumpah serapah, hujatan, kutukan, dan sejenisnya keluar dari mulut mereka. Penguasa pasar, penguasa birahi, penguasa keyakinan, penguasa warta, tidak ada yang bersimpati padanya. Semua mengumpat dan mengutuki kelelawar-kelelawar itu. Apa ada saksi untuk saudara? Tanya hakim. Sekonyong-konyong seorang yang sedari tadi duduk di pojok kanan belakang berdiri kemudian maju ke hadapan hakim, membungkuk dan memberi hormat lalu naik ke podium. Tuan hakim yang mulia, benar yang dikatakan saudara kelelawar itu. Setiap orang meninggal memiliki ciri-ciri yang sama, memegang perut dan kepala. Dan bila rumahnya diperiksa, tidak ada sebiji beras pun untuk dimakan dan tidak ada serupiah pun. Tutur lelaki renta itu. Maksud saudara? Mereka kehabisan persediaan makanan. Tidak ada yang mengantar makanan ke rumah mereka. Semua kebutuhan pokok juga melonjak sehingga mereka tidak dapat mempertahankan diri. Jawabnya. Hakim itu diam, kemudian berbisik kepada seseorang yang di samping kiri kanannya. Lalu mereka menunda sidang, kemudian menutupnya untuk dilanjutkan 3 jam kemudian. Pengumpat-pengumpat kelelawar itu kematian yang sebenarnya. Guman seorang ibu sambil keluar ruang sidang. Ibu yang ditinggal pergi suami dan kedua anak gadisnya untuk selamanya. Demikian anak-anak pembacaan cerpen tentang kelelawar kematian yang sudah saya bacakan dan nanti saya akan memberikan form untuk kegiatan kita menganalisis cerpen ini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.